Assalamualaikum, saya Ruli dari Kolam Gapi Jogja. Akhirnya teman-teman, setelah hampir 6 bulan Kolam Gapi Jogja vakum di YouTube, kita update lagi teman-teman. Dan kita usahakan rutin lah nanti kita berbagi atau sharing apa aja yang berhubungan tentang gapi setahu saya sendiri dan teman-teman selaku pemilik Kolam Gapi Jogja. Gimana ya teman-teman, sebelumnya mungkin selama 6 bulan ini teman-teman bertanya-tanya kenapa kok Kolam Gapi Jogja udah nggak pernah update video lagi teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa selama 6 bulan ini Kolam Gapi Jogja itu vakum di YouTube teman-teman, itu karena fokus di jualan teman-teman. Dan Kolam Gapi Jogja sendiri itu yang ngelola saya sendiri teman-teman. Jadi dari beternak, nanti nyipon, videoin kalau ada yang beli, sampai packing nanti dikirim, itu dikelola oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, selama 6 bulan itu saya masih kebingungan mengatur waktu antara jualan dan update video teman-teman. Tapi mulai sekarang insya Allah saya jadwalkan ulang agar jualannya tetap jalan dan sharing video sama teman-teman juga tetap bisa jalan teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas cuma tentang pengalaman lah, bukan pengalaman sih, menceritakan keseharian yang ada di Kolam Gapi Jogja itu apa aja dengan kondisi farm yang seperti sekarang. Salah satu kegiatan rutin di Kolam Gapi Jogja yaitu bikin pakan Artemia teman-teman. Kalau di Kolam Gapi Jogja, pakan Artemia itu biasanya cuma khusus untuk ikan yang diprogreskan untuk kontes teman-teman. Soalnya kalau kalau semua dikasih Artemia jadi boros juga sih. Soalnya di tempat saya di Kolam Gapi Jogja itu kalau dihitung ada berapa ekor gapi, mungkin bisa puluhan ribu kalau sama burayanya teman-teman. Jadi kalau semua dikasih Artemia ya nanti boros. Jadi karena itu Artemia itu cuman untuk yang siap kontes teman-teman. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi teman-teman, di Kolam Gapi Jogja itu ada sekitar 80 tank dan 180 ember. Kolamnya ada sekitar 12 sama box donat dan nanti box kucing. Nah itu sekitar kita ngasih makan kayak gini aja teman-teman, itu membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dan sehari itu 3 kali teman-teman. Jadi paling nggak buat ngasih makan aja sendiri itu 1,5 jam teman-teman perharinya. Nah, terus setelah ngasih makan sepertinya nanti bisa juga pas ngasih makan kayak gini teman-teman, nanti ada ikan yang sakit harus kita ambil, terus ada ikan yang mati juga harus kita buang teman-teman, karena kalau nggak dibuang nanti bangkainya itu nanti dimakanin sama yang ikan sehat, dan otomatis nanti ikan sehatnya itu juga ketularan sakit teman-teman. Jadi kalau ada ikan ikan sakit atau ikan mati itu harus, kalau ikan sakit disendirikan, kalau ikan mati nanti dibuang. Belum lagi nanti pas ngasih makan ini teman-teman, ada yang mau beranak ya itu harus nanti diambil, atau pas ngasih makan kayak gini nanti ada anakannya, itu otomatis anakannya harus ditangkepin teman-teman. Kalau enggak nanti dimakan lagi ya habis, nggak jadi beranak. Kegiatan selanjutnya itu memilih indukan yang mau beranak teman-teman. Oh ini ada teman-teman indukan yang kelihatannya udah mau beranak. Nah, biasanya nanti yang indukan yang mau beranak itu ditempatkan di tempat tersendiri teman-teman. Kenapa? Kalau enggak biasanya
ikan gapi itu kanibalnya lumayan besar. Jadi kalau mau efektif sebaiknya ya tetap diambil indukannya, habis itu ditempatkan di tempat khusus buat beranak biar anaknya nanti banyak, nggak cuman sebagian nanti dimakan sama indukan yang lain teman-teman. Nah ini indukannya yang udah mau beranak kita tempatkan di tempat khusus teman-teman. Jadi pertama ini ember yang udah kosong teman-teman, dikasih ini keramba kayak gini teman-teman kalau di tempat saya. Nah itu terus indukan tadi yang udah mau beranak tadi dimasukkan di sini, itu biar nanti beranaknya lebih efektif teman-teman, anaknya juga lebih banyak daripada yang tidak dikeramba kayak gini teman-teman. Kayak ini teman-teman salah satu yang kita pisahkan induknya kayak gini dengan keramba yang jenis kayak gini teman-teman. Nah itu yang udah beranak kayak anaknya ini teman-teman, anaknya ini udah banyak nih. Ini ada 2 indukan, tapi yang satu kayaknya masih perutnya masih gede teman-teman, jadi kemungkinan dia masih beranak. Kalau ini yang udah beranak perutnya udah kecil ya teman-teman ini. Nah kayak gini, ini udah selesai ini teman-teman, anaknya juga udah lumayan. Nah nanti kita kembalikan lagi ke tempat asal indukannya teman-teman. Nah setelah ini dikembalikan, kita juga harus nangkepin anakannya teman-teman, atau kalau enggak, kalau udah selesai, karena di tempat saya kayak gini Boglonat itu juga termasuk tempat yang favorit saya untuk pembesaran teman-teman. Kalau udah selesai biasanya saya ambil indukannya, nanti tak kembalikan, terus ini kerambanya tak ambil, anakannya tetap di sini teman-teman. Kalau anaknya banyak biasanya tetap tak kasih di Boglonat. Tapi kalau nanti anakannya cuma sedikit, biasanya tak pindah ke ember teman-teman. Kalau ini pas banyak, mungkin ini nunggu lagi teman-teman. Ini masih ada satu soalnya yang belum selesai beranak. Mungkin setelah selesai ini beranak, baru indukannya tak ambil dan tak kembalikan ke tempat asalnya teman-teman. Jadi teman-teman setelah tadi dikasih makan, setelah dicek beberapa jam, kok pakannya kok ternyata sisa banyak ini teman-teman, nggak dimakan ini berarti. Nah beda sama yang ini. Nah coba lihat, kalau yang ini kan tidak ada sisa pakannya. Nah kemungkinan kalau di kolam gapi Jogja teman-teman, kalau sisa pakan kayak gitu, nafsu makannya udah berkurang kayak gitu, itu berarti ciri-ciri ikan dia mau sakit. Jadi biasanya kalau kayak gini terus saya sipon teman-teman, dan nanti terus diganti airnya. Padahal kalau normal teman-teman, saya nyipon kayak gini itu seminggu 2 kali teman-teman. Dan di kolam gapi Jogja sendiri, satu rak ini ada sekitar, punya rak kayak gini ada 5 rak teman-teman, dan satu rak isinya 30 ember. Terus habis itu ada akuariumnya, itu ada 7 rak. Satu akuarium rata-rata isinya 10 akuarium. Nah, jadi nanti satu rak aja sendiri segini teman-teman, itu ketika kita sipon kayak tadi, cuman di lap tap tadi, terus habis itu kita sipon airnya. Jadi teman-teman, satu rak seperti ini bisa kira-kira selesainya 1 jam lah, 1 jam sampai 1,5 jam teman-teman kalau pas lama. Biasanya kalau pas lama itu, kalau yang disipon itu anakan teman-teman. Kalau anakan itu lebih lama karena harus lebih teliti, kalau enggak nanti dia tersedot sama sipon kayak gini teman-teman. Nah setelah selesai di sipon itu terus kita isi teman-teman di air. Nah, jadi kalau dari itu tadi satu rak aja sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau ada 5 rak itu paling enggak ya nanti 5 jam sampai 7 jam teman-teman buat ngisi nyipon keseharian. Oh iya, terus di kolam gapi Jogja juga ada itu kayak ada kegiatan yang rutin kita lakukan di Instagram teman-teman, yaitu tiap hari Minggu itu kita adain lelang teman-teman.
biasanya mulai lelang itu sekitar jam 1 siang, nanti mulai close lelangan itu sekitar jam 9 malam teman-teman. Terus tiap hari Rabu kita ada flash deal teman-teman. Itu biasanya flash deal itu mulai kadang sore atau malam sih biasanya teman-teman, tiap hari Rabu malam. Kegiatan selanjutnya teman-teman yang biasa di kolam Gapi Jogja itu sortir ikan teman-teman. Nah, sortir itu biasanya kalau di kolam Gapi Jogja itu 2 kali teman-teman. Yang pertama itu nanti nyortir saat jantan betina itu dipisah, terus habis itu yang kedua itu saat umur 2,5 bulanan teman-teman. Nah, saat 2,5 bulan itu nanti disortir mana yang layak jual sama yang enggak. Biasanya yang enggak nanti kita kumpulan di tempat tersendiri. Terus biasanya di anak-anak di kampung sini tuh sering teman-teman pada nanya ini kan gapi. Nah, biasanya nanti dikasihkan ke anak-anak kampung itu teman-teman. Nah, kita mulai sortir teman-teman. Biasanya ini kayak gini kita tangkepin teman-teman. Terus nanti setelah ditangkepin kita pilihin mana yang kira-kira layak jual, mana yang enggak. Ini ikannya pas umur sekitar ini mungkin 2 bulanan sih teman-teman ini. Nah, ini sortir dari jantannya teman-teman, mana yang layak dijual sama mana yang enggak teman-teman. Jadi seumpama apa ya teman-teman request umpama minta video di videoin tapi kadang lama, atau pas teman-teman apa tanya di WA kok balesnya lama, ya harap maklum teman-teman karena ya kegiatan di sini karena saya kelola sendiri, jadi apa seumpama bales SMS atau habis itu minta video itu responnya kadang agak lama ya. Mungkin kalau pas lama itu ya mungkin pas kegiatan kayak gini teman-teman, entah itu nyortir, entah itu pas nyipon, atau pas lagi milih-milih indukan, atau pas mulai malah lagi packing teman-teman. Nah, itu jadi saya sendiri mohon maaf karena kalau pas apa ya respon jawab ketika SMS atau video itu agak lama teman-teman. Setelah tadi disortir kita ditempatkan sendiri teman-teman, karena ini tempat yang menurut saya sortiran udah lumayan bisa layak jual, tapi karena ini umurnya masih sekitar 2,5 bulan mungkin dan masih agak terlalu kecil, mungkin kita besarin dulu nanti umur 3 bulanan baru kita jual teman-teman.